Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sobat pemilih, pada kesempatan sore hari ini tiba saatnya kita melakukan podcast episode kelima, di mana podcast ini akan selalu kita jalankan di setiap hari Senin, satu minggu sekali. Pada tema podcast kali ini kita mencoba untuk membedah dengan tema kelelahan memilih di pesta demokrasi tahun 2024. Hadir pada kesempatan siang hari ini sahabat saya, kawan saya yang pada saat tahun 1999 saya pernah berjumpa dengan beliau. Pada saat itu beliau ada di salah satu organisasi kemahasiswaan di Kota Pekalongan. Saya berangkat dari Tegal menuju Kota Pekalongan, bertemu dengan beliau dan berdiskusi banyak hal berkaitan dengan konstelasi organisasi yang beliau jalani. Terima kasih Bung Bongkar sudah menyempatkan waktunya untuk jadi tamu podcast KPU Kota Tegal yang sudah cukup lama, dari tahun lulus kuliah kayaknya nih Pak Teguh. Belum kuliah langsung di situ ya. Mas Teguh Mugiarto. Beliau dari wartawan Radar. Monggo Pak Ketua, silahkan untuk berkenalan. Waktu dan tempat saya persilakan, Ketua. Oke, terima kasih Pak Charis Budiman selaku host Ngopi Degan di hari ini ya. Temanya kelelahan dalam memilih ya. Kelelahan memilih di pemilu maupun pilkada serentak di 2024 kemarin. Perkenalkan saya nama Karyudi Prayitno yang biasa dipanggil Bongkar ya. Alhamdulillah diberi amanah oleh teman-teman menjadi Ketua KPU Kota Tegal. Oke, selanjutnya Mas Teguh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak moderator ataupun host Mas Charis Budiman, rekan sejawat saya, rekan seperjuangan di dulu waktu saat kita masih duduk di bangku perkuliahan. Kemudian Bung Bongkar selaku Ketua KPU Kota Tegal, yang juga selama pelaksanaan pemilu kemarin kita banyak melakukan diskusi tentang kegiatan-kegiatan di pemilu. Baik, untuk memperkenalkan diri, saya Teguh Mugiarto. Sekarang ini saya bekerja di Radar Tegal Online selaku di bagian lapangan atau di kewartawanan jurnalis. Sebetulnya sebelum ke Radar juga beberapa media juga pernah saya ikuti, cuma diaktif di Radar sekitar tahun 2015 mungkin. 2015 ya. Berarti sudah sekitar hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Oke, perlu teman-teman pemilih ketahui bahwa podcast kali ini mungkin berbeda dengan podcast sebelumnya. Pada podcast siang hari ini, dalam ruangan podcast itu ada teman-teman pemilih pemula yang nantinya pada pelaksanaan pemilu tahun 2029 dan pilkada tahun 2031 yang rencananya pada tahun-tahun itu, mereka akan menjadi pemilih pemula. Ada di sini teman-teman SMA. Dari SMA mana, Mas? SMK 2. SMK 2 Kota Tegal. Berarti di daerah Gor Wisanggeni. Yang kebetulan pada kesempatan hari ini mereka sedang melaksanakan PKL ya. PKL di KPU Kota Tegal. Oke, untuk mempercepat langsung podcast yang ini, saya ada pertanyaan nih.
untuk Pak Ketua KPU. Apa gambaran Pak Ketua tentang pemilu dan pilkada tahun 2024 dalam konteks tema kali ini, Pak? Temanya kan kelelahan memilih ya. Oke. Sebelum saya menjelaskan ke konstelasi pilkada maupun pemilu 2024, saya akan mencoba meninjau dari perspektif historis dulu, bahwa pemilu sebelumnya baik 2014, 19 itu konteks pemilu hanya 4 suara ya, dengan suara jenis pemilihan yang berbeda dari mulai DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Pemilihan presiden dipisah, kalau nggak salah di antara bulan April sama Juli lah, di antara bulan-bulan itu. Kemudian di 2019 digabung jadi satu ya. Keserentakan antar penggabungan pemilu itu yang kemudian sempat ada sebuah tragedi di penyelenggara, sehingga kalau tidak salah korban sampai ribuan lah kalau tingkat Indonesia ya. Kemudian di 2024 diserentakkan lagi dalam konteks pilkada dalam 1 tahun yang sama. Kalau kita tinjau lagi ke belakang itu 3 suara, DPR RI, provinsi dan kabupaten, karena utusan golongan itu berlangsung oleh fraksi TNI Polri pada saat itu. Kalau kita kan ada DPD ya, dengan sistem distrik lah ya. Dari tinjauan historis itu, maka muncullah istilah kelelahan dalam memilih. Sebenarnya saya pribadi sebenarnya tidak sepakat ketika pemilih dianggap kelelahan atau kejenuhan. Kalau dalam istilah kerennya adalah voter fatigue lah kalau nggak salah. Pemilih yang jenuh karena sering lagi-lagi ada jaraknya berarti terlalu berdekatan gitu ya, karena dekat sehingga dianggap jenuh ya. Padahal kalau kita mau mencoba menelusuri ya ke beberapa pemilih dalam bentuk survei atau apa, kalau pemilih pragmatisme, mereka tidak pernah lelah, mereka tidak pernah jenuh, malah happy karena dia akan pasti ada cuan yang masuk ke kantong sakunya lah ya. Karena pemilih kali ini kan semakin kesini kan siapa yang bagi uang pasti gambaran itu yang kemudian pemilih pragmatisme malah senang, bukan malah jenuh. Akan berbanding kebalik dengan pemilih yang pasif. Mereka sebenarnya jarak 1 tahun pun mereka akan mengatakan jenuh. Lah, kejenuhan ini yang harusnya kita pelajari betul. Sayangnya hari ini kan ada putusan MK ya. Putusan MK nomor berapa? 135 kan 2024. Yang kemudian nanti rencananya tapi akan ada pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional itu presiden, DPD, DPR RI, kemudian lokal provinsi, gubernur, wali kota, bupati, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Itu kan baru, kalau saya pribadi itu baru putusan ya. Kalau saya melihat dari aspek asas hukum ya, kalau kemudian usulan MK kan sebagai lembaga yang menguji undang-undang, bukan menguji undang-undang dasar tapi menguji undang-undang. Dalam hal ini yang diujikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 karena dianggap mungkin bagi si pengusul ya demokrasi yang begitu mahal, karena mahalnya tadi pragmatisme yang barbar dan korban yang berjatuhan, kira-kira seperti itu. Tetapi MK tidak bisa menguji undang-undang dasar, maka harusnya
Kalau ini nanti dipaksakan, maka yang terjadi, Pak, saya yakin akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, di mana di situ ya, bahwa pasal 22E pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, clear. Ya. Kalau andai kata ini ditunda, maka ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Melawan konstitusi. Melawan konstitusi, bertentangan dengan konstitusi. Dan ini pun akan bertentangan dengan asas hukum tadi, bahwa hukum yang paling tinggi itu akan mengesampingkan hukum yang paling rendah. Kemudian saya melihat di sebuah pesta mungkin baik tenaga dan pikiran mungkin kita curahkan untuk itu, untuk termasuk anggaran. Nah, kalau berbicara efektif mungkin lebih menyorot ke goalnya, hasilnya. Nah, kalau tadi efektivitas dan efisien. Kalau efisien itu mungkin berkenaan dengan anggaran. Nah, dan kalau saya melihat sejauh ini mungkin konteksnya kita tidak terlalu jauh ya, mungkin pelaksanaan pemilu di Kota Tegal saja ya, karena kita pantauannya. Kalau saya melihat sih sejauh ini pemilu di 2024 kemarin, baik pemilu Pileg Pilpres dan DPD dengan pilkada itu sepanjang perjalanannya itu di Kota Tegal itu tidak ada kendala, dan dimulai dari mungkin indikator jaminan luber jurdil, mungkin tidak ada aduan ke Bawaslu terkait tentang pemilih yang tidak bisa menggunakan haknya, kan tidak ada sampai pelaksanaan selesai. Kemudian tahapan-tahapan yang sudah dirancang juga berjalan dengan baik. Kemudian sistem penganggaran juga dari terutama di pilkada untuk pemerintah kotanya, dukungan anggarannya juga mencukupi, sehingga saya melihatnya ini memang pemilu itu berjalan cukup efisien dan efektif, terbukti dengan hasil dari pemilu sudah terpilih presiden, wakil presiden, kemudian anggota DPR RI, anggota DPD, kemudian anggota DPRD provinsi dan DPRD kota maupun kabupaten. Kemudian di pilkada juga berhasil terpilih pemimpin wali kota dan wakil wali kota Tegal, yang kemarin kontestasinya diikuti oleh 3 paslon yang semuanya benar-benar fight, benar-benar bertarung, dan minim sekali, dan bahkan mungkin tidak ada pelanggaran yang ditangani ya, mungkin hanya dengan pemilu sebelumnya, pemilu kemarin kan sempat ada PSU di Depok gitu ya. Tapi pas pilkada semuanya lancar ya. Ya, semuanya lancar. Jadi saya melihatnya mungkin itu secara efektif juga efektif dengan penghasil yang didapatkan itu, kemudian efisien, anggarannya juga mencukupi. Mungkin itu. Oke. Bicara efisien, anggaran kemarin KPU berhasil penyerapan itu sekitar 72,4 kalau saya tidak salah hitung ya. 72,4% anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Tetapi memang dinamikanya lumayan ya. Kita kemarin berhasil menyerahkan sisa dana hibahnya itu sekitar 5 miliaran ya Pak Ketua ya, 5 miliar 4 juta kayaknya. Dan itu saya katakan tergolong kita sudah sangat baik untuk pengelolaan anggarannya. Tidak ada yang terlewat, semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada PSU. Terus penyerapan anggarannya kita juga sudah maksimal 72%. Berkaitan dengan kesetaraan Pak Ketua, apakah keserentakan pemilu pilkada menjadi kejenuhan bagi teman-teman pemilih menurut Ketua? Oke, kalau kita melihat perilaku pemilih ya, ada, kalau kita ambil dari kalau saya membagi berarti dari aspek sosiologis, antropologis, misal dari masyarakat dan beserta perilakunya.
Kemudian aspek pragmatisme tadi ya. Kalau dari aspek sosiologis antropologis, masyarakat akan terbelah, ada yang jenuh, ada yang tidak. Tadi kalau orang pragmatisme ya tidak jenuh, seorang yang ideologis tidak pernah jenuh karena mereka setia dan loyal atas perintah partai apapun lah. Tetapi ada masyarakat yang memang acuh, apatis lah. Yang acuh dan apatis ini, mau pemilu 1 tahun 1 kali, 2 kali, 3 kali, saya yakin akan jenuh. Karena apa? Mereka sudah terlalu a priori, apa yang mereka pilih itu tidak akan pernah merubah nasib dirinya, apapun pilihannya, kira-kira itu. Sehingga terjadi distrust, kepercayaan yang menurun kepada pilihannya. Jadi siapapun yang terpilih tidak akan pernah mengubah nasibnya. Nah itu ya, kepercayaan yang menurun ini kalau kita biarkan, maka ini yang akhirnya bahasa pemilih yang jenuh ini akan semakin banyak. Tetapi tadi kalau pemilih cerdas, rasional, ideologis ya, karena mereka sadar bahwa apapun yang mereka pilih itu bagian dari ikhtiar ya, ikhtiar pemilih. Semoga yang saya pilih itu benar, sehingga nanti kelak ketika mereka terpilih bisa mewakili, bisa memenuhi janjinya, bisa mengimplementasikan kampanyenya, semua aspirasi bisa dikelirkan, misalnya seperti itu. Jadi itu kira-kira. Kalau saya hanya melihat dari sisi tadi, dari sisi tadi aspek sosiologi antropologis dan pragmatis, serta pemilih yang memang apatis. Cuman itu aja lah. Berarti kebetulan sekali di ruang ini ada teman-teman pemilih pemula. Ya. Jangan sampai teman-teman pemilih pemula itu menjadi apatis. Betul. Terhadap proses demokrasi yang ada di Indonesia. Tentunya ini tanggung jawab kita sebagai penyelenggara pemilu berkaitan dengan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Tegal khususnya, untuk tidak apatis terhadap pemilu, untuk tidak a priori terhadap pemilu. Tugas sosialisasi, tugas pendidikan politik itu mungkin tidak hanya dijalankan oleh teman-teman yang ada di KPU saja, tapi ada dari partai politik juga ada dari akademisi juga bikin pendidikan politik. Oke, apakah faktor pemilih jenuh dalam menyikapi pemilu dan pilkada? Kira-kira apa faktornya, Pak Teguh? Baik, kalau terkait tentang faktor kejenuhan, mungkin saya sepakat dengan Pak Ketua tadi. Memang pemilih kita itu ada beberapa macam karakter ya. Pemilih yang memang dia benar-benar paham politik dan mau terjun ke politik, tidak hanya sebagai peserta pemilu tetapi juga sebagai penyelenggara. Kemudian ada pemilih yang a priori tadi apatis ya, sudah tidak percaya lagi dengan hasil. Ada lagi pemilih yang wait and see, dia hanya menunggu, melihat. Kalau ada yang datang baru dia mau gabung, kalau tidak ada yang datang juga biarkan saja. Terus kemudian pemilih lain mungkin yang dia sebetulnya mau terjun ke politik, tetapi dia ada kayak semacam ketakutan kalau dia bergabung dengan kubu satu, nanti kemudian dicap dengan dipisah dengan tetangganya, seperti itu. Mungkin dari karakter pemilih itu, kalau yang jenuh, saya kira yang tadi a priori itu yang jenuh, lagi-lagi pemilu. Tetapi hasilnya, tapi bagi karakter-karakternya mungkin pemilu ini menjadi sesuatu yang
menyenangkan kalau semacam kayak media massa kayak saya selaku pelaku media. Pemilu itu justru menjadi sebuah pesta yang menarik untuk kita expose, ikuti, dan mungkin ada beberapa nanti sambil kita belajar. Kalau dulu saya terus terang basicnya bukan di politik gitu, tetapi ketika terjun ke lapangan terus kemudian mengalami beberapa kali pemilu, bahkan dari saya dulu setelah reformasi itu kan ada pemilu pertama kali setelah reformasi itu saya pertama kali terjun sebagai pemantau pemilu. Oh, pemantau Pemilu. Kemudian di pilpres tahun berikutnya, kalau tidak salah 99 apa ya? Unfair ya? Ya, saya ikut JPPR dulu, masa JPPR. Kemudian di pemilu berikutnya pilpres, saya juga masih terjun sebagai pemantau pemilu. Saya dulu ikut di ICW-nya, jadi untuk pilpresnya sempat menjadi pemantau di situ. Dan ketika saya juga berdiskusi dengan teman-teman yang memang terjun ke dunia politik, ternyata pesta demokrasi atau pemilu ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita munculkan ke publik, bahkan untuk kita sharing ke teman-teman di rumah, tetangga dan sekitarnya. Mungkin perbincangan yang cukup menarik di kalangan masyarakat, dan itu mungkin ya walaupun ada perbincangan yang negatif maupun kita bisa mengimbangi dengan perbincangan yang positif. Mungkin saran kami mungkin tadi yang pemilih yang wait and see itu mungkin ada lebih perlu pendekatan yang lebih mendalam sehingga mereka juga mau bergabung dan berbicara tentang tadi kembali lagi ke efisiensi dan efektivitas. Kesuksesan pemilu tidak hanya bisa dilihat hanya dari tingkat partisipasinya saja. Ada beberapa indikator yang mungkin bisa menjadi patokan ukuran seperti tadi yang keberlangsungan atau penerapan asas luber langsung bebas rahasia jujur dan adil. Kemudian ada penyelenggara, kualifikasi penyelenggara. Saya kira itu juga perlu menjadi perhatian ataupun menjadi indikator untuk pengukuran suksesi pemilu ini. Bahkan mungkin dari masyarakat tadi, memang ada di Tegal ini kan karakteristiknya agak unik, terutama yang di wilayah Kecamatan Margadana mungkin. Dan mungkin dari tingkat partisipasi di kota mungkin yang paling nomor 4 ya, yang tingkat partisipasi di Margadana. Nah itu mungkin ada beberapa faktor yang terkait dengan faktor ekonomi. Mungkin mereka sedang mencari rezeki di luar kota sehingga tidak bisa menyempatkan diri untuk memberikan suara di pilkada. Mungkin ada terobosan yang mungkin bisa dilakukan ke depan pemilu sehingga nanti tingkat partisipasi tidak begitu rendah, tetapi memang minimal standar saja juga sudah cukup baik untuk itu. Demikian. Kalau menurut saya potong Pak Charis ya, saya tambahi atau bisa ditanyakan ke pemilih pemula, apakah menurut mereka ya, kebetulan yang hadir di ruangan ini ya ada banyak orang tuh, coba ditanya aja sebelum saya nanti ada nambahin sesuatu terkait menurut mereka apakah siap akan menjadi pemilih yang siap berpartisipasi secara aktif atau berpartisipasi secara pasif. Pertanyaan dua itu aja, gila cukup ya. Pastinya ketika nanti mas-mas ini datang langsung ke TPS untuk mencoblos, kira-kira teman-teman punya harapan harapan untuk sebagai pemilih pemula? Ada nggak? Ada harapannya? Paling tidak gini, tugas sosialisasi itu pastinya di semua orang, di setiap kayak kita di KPU juga punya kewajiban mensosialisasikan agenda-agenda besar di tingkatan nasional maupun di tingkatan daerah. Salah satunya
adalah pilkada dan juga pemilu. Nah, kita terus akan bersentuhan dengan teman-teman pemilih, begitu juga dengan Mas yang ada di ruangan. Jadi saya harap teman-teman pemilih pemula itu biar tidak jadi apatis. Seperti apa sih? Apakah sering mengunjungi websitenya KPU? Apakah sering nonton acara-acara podcast politik? Mungkin caranya seperti itu, Mas, untuk bisa melatih teman-teman untuk peduli dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Kalau pertanyaan yang sama, Ketua, seperti yang tadi disampaikan ke Mas Teguh, untuk menyikapi pemilu dan pilkada, Pak Ketua mungkin ada trik atau cara yang mungkin bisa disampaikan di momen siang ini, Pak Ketua, untuk menyikapi kejenuhan. Ya, oke. Jadi sekalian saya tambahin tadi. Jadi perilaku pemilih ditinjau dari graduate edukasi ya, tingkatan pendidikan ini juga pengaruh. Kemudian dari status sosial juga pengaruh. Yang graduate edukasinya di bawah aja, tidak jaminan mereka apatis. Ada yang aktif setiap perhelatan pemilu maupun pemilihan, dan yang graduate-nya high misal, atau orang mengatakan pemilih cerdas, juga tidak jaminan mereka akan berpartisipasi secara aktif. Ada yang pasif. Maka tinjauan ini balik, manusia adalah makhluk sosial ya. Manusia juga makhluk ekonomi, manusia juga sebagai makhluk politik. Sebagai makhluk politik, sepanjang kesadaran politiknya lebih tinggi daripada kesadaran ekonomi sebagai makhluk ekonomi, maupun kesadaran sosialnya lebih tinggi sebagai makhluk sosial, maka setiap perhelatan baik pemilu maupun pemilihan, saya yakin mereka akan mengesampingkan kesadaran ekonominya, karena mereka berpikir bahwa ini pemilu ajang 5 tahunan. Yang pertama, mereka akan memilih calon-calon pemimpin sebagai bapaknya mereka nanti kelak, yang akan memberikan polisi kebijakan untuk kepentingan masyarakat atau rakyatnya, kira-kira seperti itu. Sehingga suara itu sangat berharga sekali. Lah, kalau ini mereka sadari betul, maka kesadaran ekonomi akan kalah dengan kesadaran politik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, alhamdulillah Kota Tegal hari ini sudah menampilkan ya, proses penyelenggaraan pilkada yang menyenangkan, politik yang menggembirakan ya. Karena kalau kita telisik ke belakang, itu politik selalu cenderung disertai dengan ujaran kebencian, fanatisme yang berlebihan, dan ini yang mencoreng demokrasi kita. Maka politik yang menggembirakan, politik yang menyenangkan ini terus kita pupuk ya, sembari tetap berpegang teguh pada prinsip akuntability. Kita menyalurkan suaranya berdasarkan tanggung jawab yang besar. Jangan kita memilih karena politik aliran maupun politik transaksional. Kalau yang kita berikan suaranya berdasarkan politik aliran maupun transaksional, maka clear bahwa ruhnya demokrasi dan ruhnya pemilu maupun pemilihan ini belum perform lah, belum pas mereka. Maka ya salah satunya ya kita harus selalu melaksanakan pendidikan politik sampai masyarakat paham betul apa makna pemilu maupun pemilihan. Mungkin itu. Oke. Luar biasa lengkap sekali ya yang disampaikan sama Pak Teguh sama Pak Ketua Bongkar. Kadang gini Ketua, orang
untuk datang ke TPS itu kadang malas kalau dari dirinya sendiri itu belum tersentuh. Maksud saya gini, harus ada sebuah atau sesuatu kepentingan besar untuk bisa mengulik jiwa dia untuk bisa datang dengan sendirinya ke TPS. Hal itu apa sih yang bisa kira-kira membuat mereka dengan spontan bisa datang ke TPS, memilih calon pemimpinnya, memilih partai dan lain sebagainya, seperti berjalan begitu saja. Jadi tidak perlu paksaan. Jadi yang namanya money politik pun akan tersampingkan kalau misalkan setiap individu-individu itu bisa tersentuh hatinya untuk mereka datang ke TPS dengan sukarela. Ada yang mungkin masuk ke tema berikutnya, Ketua. Yang lagi hot sekarang adalah keputusan MK yang gugatan dari Peludem berkenaan dengan keputusan tersebut. Apakah menurut Ketua itu sebuah solusi? Cinta batunya entek. Apakah menurut Ketua itu sebuah solusi untuk pemilu dan pilkada? Keputusan MK yang kemarin sudah ada pemisahan itu yang nasional dan memisahkan lokal, pemilu nasional dengan pemilu daerah. Apakah itu salah satu solusinya untuk bisa meningkatkan nilai partisipasi, terus masyarakat pemilih juga tidak jenuh hari ini memilih, selang berapa bulan memilih lagi, otomatis masyarakat jenuh. Mungkin tadi yang Pak Ketua sampaikan, mereka tidak jenuh karena ada faktor yang lain. Tadi pemilih yang mendambakan pemilu dilaksanakan setiap tahun nggak apa-apa lah karena dia dapat sesuatu. Tetapi bagi pemilih yang mempunyai pekerjaan di luar kota seperti yang tadi Mas Teguh sampaikan, kan sia-sia dia bulan ini pulang, nanti pulang lagi, itu kan akan menggerus nilai partisipasi. Kira-kira keputusan MK kemarin apakah itu jadi salah satu solusinya, Ketua? Makanya dari awal sudah saya sampaikan, sepanjang kesadaran politiknya di bawah kesadaran ekonomi, maka itu tidak akan pernah terselesaikan. Jadi seperti ini, orang yang kesadaran politiknya tinggi, mau dikasih uang mau tidak, tetap akan datang untuk memilih. Itu yang pertama. Tapi sekarang sebaliknya, orang yang kesadaran ekonominya lebih tinggi daripada kesadaran politik, maka hitung-hitungannya adalah materi. Ya. Apa untungnya bagi saya memilih? Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi yang terjadi, saya akan memilih kalau ada ini kalau kesadaran ekonominya lebih tinggi daripada kesadaran politik, dan sebaliknya. Ya. Kalau kesadaran politiknya lebih tinggi, dia akan mengabaikan kesadaran ekonomi. Untuk terkait apakah itu solusi atau tidak, kita kembalikan sepanjang perilaku pemilih di Indonesia masih sama, saya yakin tidak akan pernah jauh beda. Mau pemilu dipisahkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun akan sama. Ya. Ini menurut saya. Akan tetapi begini, makanya yang terpenting adalah bagaimana mencerdaskan para pemilih. Itu dulu cerdaskan, biar kesadaran politiknya tinggi. Karena apa? Kalau hitungannya saya akan datang sementara dia meninggalkan pekerjaannya, ini namanya tinjauan kesadaran ekonomi. Ya. Sementara setiap perhelatan itu pasti libur, baik swasta maupun negeri, ya. Karyawan pabrik juga pasti libur kan. Nah, maka ada yang menganggap bahwa libur ini mereka akan manfaatkan untuk memilih. Ada yang mengatakan libur ini akan saya manfaatkan maaflah dalam tanda kutip untuk berusaha, pasti akan laris karena rumah pada libur semua. Padahal kesadaran ekonominya lebih tinggi daripada kesadaran politik. Nah, kalau kesadaran politiknya tinggi, mereka akan sadar dia punya anak, dia punya
istri atau yang masih kerja, kalau dia memilih, yang dipilih adalah pemimpin yang benar-benar berintegritas, amanah dan sebagainya, maka kebijakannya akan berpengaruh kepada negara 5 tahun yang akan datang. Karena tadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang visioner, yang akan terus memberikan polisi-polisi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka lagi-lagi itu, kalau pemilihnya kok tidak sadar ke situ, ya udah, game over. Tidak akan pernah. Jadi perubahan itu datangnya dari manusia itu sendiri. Kalau manusia tidak akan pernah berubah untuk mengubah nasib dirinya maupun negaranya maupun daerahnya, ya udah. Maka jalan satu-satunya ya lewat jalur politik. Memang itu kanalnya kita kan dengan apa? Dengan proses politik seperti itu. Mungkin itu. Oke. Berarti poinnya itu meningkatkan kesadaran politik. Betul. Dengan cara apa, Ketua? Literasi politik. Dengan literasi politik. Literasi politik yang terus didengung-dengungkan di setiap sekolah. Literasi politik yang didengung-dengungkan di organisasi kemasyarakatan. Seperti itu ya, Ketua? Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Untuk Pak Teguh, bagaimana sih tanggapannya media berkaitan dengan putusan MK? Ya, terima kasih. Mungkin di awal sepakat dengan ketua ya, walaupun pemilunya dirubah atau mungkin jeda waktunya dirubah 10 tahun atau 5 tahun, tetapi kalau memang kesadaran politiknya tidak terbangun, mungkin ya hasilnya juga akan sama. Tetapi paling tidak dengan adanya keputusan MK ini, mungkin nanti akan bisa memantik kesadaran politik dari masing-masing pemilih di pemilih kita ya di Indonesia ini. Jadi harapannya mungkin dengan keputusan itu, setelah adanya, kan nanti kan pemilu dipisahkan jadi 2 kan ya, dari berdasarkan keputusan MK itu ada pemilu nasional dan pemilu daerah atau pemilu lokal. Nah harapannya mungkin dengan keputusan itu mungkin ada jeda waktu untuk beristirahat, dan saya melihatnya sih mungkin lebih kepada efisiensi anggaran dengan pemisahan pemilu ini. Kalau kemarin kita melihat di beberapa pemilu sebelumnya kan pemisahannya itu jangka waktunya terlalu pendek ya, sehingga anggaran, kalau nggak salah 2 sampai 2,5 tahun. 2 sampai 2,5 tahun mungkin dengan harapannya itu tidak banyak anggaran yang anggarannya tidak terlalu banyak terkuras habis. Mungkin ada jeda waktu untuk mengumpulkan anggaran. Tetapi paling tidak memang itu tadi harapannya bisa memantik kesadaran politik dari pemilih kita, dan beberapa catatan yang mungkin bisa diperhatikan mungkin atau mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan adalah membangun kesadaran politik itu tidak menjelang hari H pelaksanaan pemilu. Itu harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan, dan mungkin lebih mengerucut kepada pemilih pemula. Nah pemilih pemula itu sebenarnya siapa? Kalau kemarin yang mungkin ada di SMA ya, mungkin SMA yang 17 tahun, kalau kita mungkin menyasar di SMA yang 17 tahun, mungkin pemilunya besok mungkin sudah agak terlambat karena dia sudah terbangun politik, kesadaran politiknya tidak bangun, kemudian besoknya mau pemilu baru dibangunkan kesadaran politiknya. Mungkin ini jeda waktunya yang kurang tepat. Nah mungkin sebaiknya dimundurkan untuk menanamkan atau membangunkan kesadaran politiknya. Kalau pemilu misalnya nanti di 2027, mungkin kesadaran politiknya harus dibangun mulai dari 2025 ini. Dan sasarannya tadi mungkin ada salah satu tokoh di DPR RI yang menyarankan SMP kelas 3 ya. Nah, SMP kelas 3 itu, sehingga nanti ketika dia sudah 5 tahun dia sudah terbangun kesadaran politiknya, sehingga nanti itu tadi mengalahkan kesadaran ekonomi dan kesadaran sosialnya mungkin. Jadi
kita dari media mungkin masih juga menunggu implementasinya, karena nanti mungkin ada perkembangan selanjutnya, karena kemarin baru diputuskan. Tadi Ketua sampaikan bahwa hati-hati dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya Ketua, karena di amanat undang-undang itu kan pemilu digelar setiap 5 tahun sekali. Nah, kalau nanti di pemilu lokal digelar di 2031, otomatis dia kan lebih dari 5 tahun dari 2004. Yang kabupaten kota dengan provinsi. Ya, yang pemilu lokal itu. Ya. Jadi sekitar 7 tahun ya setelah pemilu. Nah, mungkin itu nanti ada langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh mereka yang berada di pusat. Tapi paling tidak memang harapannya ini bisa melakukan efisiensi anggaran dengan pemisahan pemilu itu, kemudian nanti bisa punya jeda waktu untuk membangunkan kesadaran politik dari pemilih kita, terutama di pemilih pemula. Mungkin seperti itu, Mas Charis. Oke. Pak Charis tambahan. Jadi kalau dari putusan itu hanya memberikan solusi pada penyelenggara. Jadi penyelenggaranya tidak lagi ngos-ngosan, tidak lagi lelah, karena ada tenggang waktu yang cukup lama. Jadi lebih pada solusi bagi penyelenggaranya, kalau menurut saya. Tapi untuk pemilihnya, sepanjang kesadaran politiknya belum terbentuk secara baik, ya udah. Ya. Keputusan MK nomor 135 tahun 2024 itu sudah diputus oleh MK, di mana keputusan tersebut sudah inkrah, final and binding, dan mau tidak mau DPR RI harus menerima keputusan MK dan membuat aturan-aturan bawahnya. Tentunya ini masih hangat beritanya dan masih jadi bahan obrolan, bahan diskusi di setiap meja-meja podcast. Kita tunggu apakah aturan yang dibuat oleh DPR nanti keluar sesuai dengan apa yang diharapkan, karena sebenarnya setahu saya MK itu sudah mengeluarkan opsi di 6 putusan, tetapi karena belum ditangkap bolanya sama DPR, dan MK putusin di 1 opsi, yaitu membuat 2 pemilihan nasional dan pemilihan lokal. Oke, mungkin itu diskusi podcast kita hari ini. Apakah nanti kita ada iklan, Ketua? Apakah langsung istirahat? Masih ada pertanyaan lagi atau sudah selesai? Sebelum closing statement. Oh ya, berarti iklan dulu berarti. Kita jeda iklan sambil rehat sebentar. Oke, gitu ya teman-teman. Tahun sekali pemimpin berganti, kita merayakan pesta demokrasi. 27 November saatnya kita memilih pemimpin kota Tegal dan juga wakilnya. Pilih yang amanah semua kita kumpul bersama.
yang rukun semua, kita semua saudara. Hidupmu asik, hidupku asik, kita sambut pilkada, kota kita tercinta. Berpikir positif, jauhi negatif, kita bangun kota Tegal laka-laka yang amanah dan juga yang berkah. Mari bersama ke TPS, pilih pemimpin yang jujur dan bijak juga merakyat. Bersama pilih wali kota, pilkadanya nena, karo gawe bunga, karo gawe bunga. Bersama ke TPS, pilih pemimpin yang jujur dan bijak juga merakyat. Bersama pilih wali kota, pilkadanya nena, karo gawe bunga, karo gawe bunga. Bersama ke TPS, pilih pemimpin yang jujur dan bijak juga merakyat. Bersama pilih wali kota, pilkadanya nena, karo gawe bunga, karo gawe pilkadanya nena. Oke, tiba saatnya kita akhiri obrolan podcast kelima KPU Kota Tegal, Ngopi Degan, Ngobrol Pintar Demokrasi Tegalan. Sebelum kita tutup podcast kali ini, untuk tamu podcast yang pertama, Pak Karyudi Prayitno, untuk bisa menyampaikan closing statement-nya. Monggo dipersilakan, Pak. Oke, untuk closing saya akan memberikan bahasa teka-teki saja biar para pengambil kebijakan masyarakat menerka apa yang saya sampaikan, baik terkait putusan MK maupun terkait pemilih lah, voting tadi. Kemudian berdasarkan trias politika ya ala Montesquieu kan ada tiga, ada pemisahan kekuasaan tiga: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif dalam hari ini adalah pemerintah dari pusat sampai ke bawah. Legislatif adalah pembuat kebijakan atau legislasi, dan yudikatif dari MA maupun MK, itu yudikatif yang tugasnya ada ngawasi. Maka segala sesuatunya maka tergantung nanti si pembuat legislasi itu. Kemudian pahami perilaku pemilih ya, agar kalau mereka sudah memahami perilaku pemilih, bagaimana caranya menyadarkan kesadaran politik. Mungkin itu adalah bahasa teka-teki saya. Biarkan mereka yang mengisi apa maksud dari closing statement saya. Mungkin itu saja, Pak Charis. Oke, selanjutnya dari Pak Teguh. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya, Pak Charis, Pak Ketua. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit sebagai closing statement. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman semuanya, para pemilih, bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan yang sebenarnya. Maka kita sebagai rakyat, sebagai pemilih harus, ataupun saya mengajak agar kita bisa menggunakan hak pilihnya pada saat penyelenggaraan pemilu. Karena ketika kita ingin diperhatikan, maka kita bisa melalui jalur politik seperti itu. Karena banyak contoh yang mungkin beberapa yang ada di daerah itu yang tidak tercover oleh kebijakan pemerintah bisa tercover oleh kebijakan politik, terutama di lembaga DPRD. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bongkar dan Mas Teguh
atas kedatangannya di podcast kita Ngopi Degan Kabupaten Tegal. Aturan itu dibuat untuk kemaslahatan orang banyak. Tentunya para pembuat aturan tidak semena-mena langsung membuat aturan tanpa melihat kondisi sekitar. Keputusan MK yang sekarang sedang berjalan adalah sebuah keputusan yang didasari oleh gugatan dari Perludem yang tentunya dengan berbagai macam alasan kenapa itu sampai harus dibahas di MK. Semoga keputusan MK yang tanggal 7 kemarin sudah dikeluarkan itu membuat kemaslahatan berdemokrasi kita, kedewasaan masyarakat pemilih dan teman-teman di penyelenggara maupun di partai politik bisa menyelenggarakan, bisa menjalankan aturan itu dengan sebaik-baiknya. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.